Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Vita Hasan. Video yang saya persembahkan kali ini adalah bahan ajar audio dari mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan membahas tentang teks prosedur. Adapun kompetensi tentang teks prosedur, yang pertama yaitu 3.1 mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang kedua yaitu 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulisan. Sebelumnya, ada yang tahu tentang teks prosedur itu apa? Struktur teks prosedur itu apa? Apa itu kaidah kebahasaan teks prosedur? Yuk, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis secara struktur dan sistematis. Nah, di sini ada struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat adalah penutupan atau kesimpulan dari teks prosedur. Itulah struktur teks prosedur. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kaidah kebahasan teks prosedur. Nah, kaidah kebahasaan teks prosedur memiliki 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel-partikel. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, himbauan, atau larangan serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kata teknis di sini adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misalnya, tanya jawab, kontak mata, pewawancaraan, verbal, nonverbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Dan yang ketiga, banyak menggunakan konjuksi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjuksi penambahan adalah sebuah konjuksi bermakna tambahan yang diberikan untuk penggabungan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contohnya, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Dan yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisikan ajakan, kalimat persuasif juga berisikan tentang suatu permintaan atau himbauan. Dan yang kelima, menjelaskan benda dan alat yang dipakai. Apabila prosedur itu merupakan resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Yang keenam adalah memakai kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif seperti kata memasak, membungkus, dan semacamnya. Itulah 6 ciri kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Teks prosedur yang baik memiliki kaidah kebahasaan yang baik.